Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabburahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jamaah rahimakumullah, di surat Ali Imran ayat 190 dan 191 yang tadi kita bacakan, ini ada penjelasan tentang orang-orang yang memiliki cara pandang yang bersih, yang jelas terhadap segala sesuatu. Sehingga ketika melihat segala sesuatu itu dengan bersih, dengan jelas, maka akan menghasilkan sikap yang benar. Cara pandang kepada Allah ketika benar, maka sikap kepada Allahnya akan benar. Cara pandang kepada takdir yang benar, maka akan menghasilkan sikap yang benar. Dan ini orang yang disebut oleh ayat dengan istilahnya ulul albab, orang-orang yang jernih, bersih gitu. Dan ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita ini, melihat segala sesuatu dengan jelas. Dan ayat selanjutnya menjelaskan tentang siapa atau karakter orang-orang ulul albab ini, ya. Yang ayat ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan dia dengan Allah, sikap dia dengan Allah, dan juga kepada semua ciptaan Allah. Alladzina yadhkuruna Allah. Jadi orang-orang ulul albab ini adalah orang-orang yang yadhkurunallah, senantiasa mengingat Allah. Ini kita garis bawahi, mengingat Allah. Jadi kalau kepada Allah jangan mikir, kepada Allah tuh ingat aja, mengingat Allah, bukan mikir, bukan memikirkan Allah. Kalau disebutkan Allah itu maha melihat, kemudian difikirkan, gimana ya cara melihatnya? Allah itu nggak tidur, gimana ya? Nggak ngantuk, gimana ya? Itu salah. Ya. Tapi cukup bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu nggak seperti makhluk. Kalau pengetahuan kita tentang melihat, kita punya pengetahuan bagaimana manusia melihat, bagaimana burung elang melihat, bagaimana burung hantu melihat. Maka Allah beyond, Allah itu di atas itu semua. Kemampuan melihat Allah di atas itu semua. Cukup begitu aja. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi orang-orang ini, ya, alladzina yadhkurunallah, senantiasa mengingat Allah dalam posisi qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, dalam kondisi berbaring. Semua kondisi selalu dia mengingat Allah. Saya coba tanya ke Teh Ai, ya, Teh Meta gitu, apa sih arti dari mengingat? Nah, ini menarik, ya. Mengingat adalah proses mengambil kembali informasi atau pengalaman masa lalu. Jadi mengingat itu, kalau kita punya informasi tentang masa lalu,
pengalaman masa lalu, kemudian diambil kembali. Itu mengingat. Ingat nggak dulu waktu SD? Itu kan sudah lalu. Mengingat informasi atau pengalaman masa lalu, mengambil kembali itu. Dan biasanya mengingat itu tidak perlu banyak pemikiran, apalagi dianalisa, ya. Dan terjadinya secara otomatis gitu. Oh iya, saya ingat waktu itu ya, Ramadan tahun lalu, ya. Ada jamaah kita yang masih bersama kita, ingat itu, otomatis. Sekarang sudah meninggal. Itu kan mengingat. Jadi kepada Allah, mengingat Allah itu berarti mengingat informasi masa lalu, pengalaman masa lalu tentang Allah bagaimana kepada kita, ya. Dan itu nggak usah dianalisa, langsung saja dihadirkan gitu. Itu mengingat. Dan di dalam ayat Quran, perintah untuk mengingat Allah itu banyak. Ada sekitar 28 ayat. Udhkuru, ingatlah oleh kalian. Udhkuru, ingatlah oleh kalian. Ada 28 ayat. Dan temanya, pertama temanya tentang fadhkurullaha kadzikrikum abaikum. Ingatlah Allah, fadhkurullah, wadhkurullah, ya. Jadi ada 10 ayat, langsung perintahnya adalah ingat Allah, wadhkurullah. Ada 10 ayat. Kemudian tema berikutnya adalah udhkuru, dan ingatlah nikmat Allah. Ingatlah nikmat Allah. Udhkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah kenikmatan Allah kepada kalian. Di situ menggunakan nikmatnya itu jenis katanya mufrad. Mufrad itu tunggal. Ingatlah satu kenikmatan Allah. Mengingat satu saja kenikmatan Allah. Udhkuru ni'matallahi alaikum. Ya. Juga kepada kaum sebelum kita. Ya Bani Israel, udhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah kenikmatanku yang aku berikan kepada kalian. Jadi mengingat Allah itu sama dengan mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, ingat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau mengalami ujian sakit yang sangat lama, ya, maka ketika udhkuru nikmat Allah, ketika mengingat kenikmatan Allah, ini jadi solusi. Ketika Nabi Ayub ini sakit selama 7 tahun, dalam satu riwayat 7 tahun, sampai istrinya nanya gitu, kamu tuh kan Nabi, kenapa sih nggak berdoa minta sembuh aja kepada Allah? Maka Nabi Ayub, udhkuru nikmat Allah, mengingat kenikmatan Allah. Kata beliau apa? Kamu tahu nggak? Aku ini dikasih kesehatan, nikmat kesehatan berapa tahun? Ya 70 tahunan. Sekarang baru diuji sakit 7 tahun. Selesai itu, nggak ada buruk sangka kepada Allah, nggak ada keluh kesah, nggak ada putus asa. Karena udhkuru nikmat Allah, mengingat kenikmatan Allah itu. Ya. Dan tema tentang udhkuru nikmat Allah itu jumlahnya sangat banyak. Ada, ya saya catat di sini ada 12 kali, 12 ayat, ya, mengingatkan kita untuk selalu mengingat kenikmatan-kenikmatan Allah. Ya, jadi ini obat sebetulnya. Bagaimana sikap kita kepada Allah. Jadi kalau ulul albab begitu, ada musibah, ingat Allahnya itu, oh iya, ini nggak seberapa kalau hilang uang karena ditipu 800.000 misalnya. Tapi bagaimana Allah memberikan rizki-rizki yang min haitsu la yahtasib. Saya nggak menduganya, tiba-tiba ada transferan 1 juta,
Tiba-tiba ada orang ingat utangnya kepada saya dulu, bayar gitu. Terus itu. Ya. Sehingga kehilangan yang 800.000 itu nggak ada apa-apanya. Ketika udhkuru nikmat Allah, mengingat kenikmatan Allah. Jadi satu, udhkurullah. Yang kedua, udhkuru nikmat Allah. Dan yang ketiga, ya, khudhu atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi. Ya, ada perintah wadhkuru ma fihi. Dan ingatlah apa yang ada di dalam kitab, di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini harus selalu kita ingat. Ingat ayatnya, ingat isinya, ingat maknanya. Itu cara kita untuk ingat Allah. Itu dengan Quran. Jadi dengan kenikmatan-kenikmatan, ingat Allah. Kemudian dengan ayat-ayat Quran, itu sarana kita untuk ingat Allah. Wadhkurullah. Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama, bahwa ulul albab adalah alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Selalu mengingat Allah. Jadi makanya kalau kita melihat sesuatu itu ngeblur, masih mempertanyakan gitu, berarti kita belum ulul albab. Ya. Kutiba alaikumul qisas walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam kisos itu ada kehidupan loh, ya, bagi ulul albab yang jelas gitu cara pandangnya itu. Hukum kisos itu ada kehidupan, bukan kematian. Itu bagaimana itu kalau kita tidak clear, kita tidak jelas cara memandangnya itu, ya. Begitu juga dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, sangat panjang episodenya itu. Mulai dari anak yang soleh, nggak salah apa-apa, kok dizolimi, nggak punya salah apa-apa, kok dizolimi. Kita rakyat ini nggak salah apa-apa, kok dizolimi. Itu kan luar biasa ya. Ya. Dibuang, kemudian dimasukkan ke lubang, ya. Kemudian diangkat jadi budak, terus kesulitan. Salah apa sih Nabi Yusuf? Salah saya apa sih? Kok ini musibah, salah saya apa sih? Ya. Maka nanti, ya, di akhir surat Yusuf ayat 111 itu ada kalimat tentang ulul albab. Ya. Ya. Jadi kisah Yusuf itu akan menjadi pelajaran, jadi petunjuk ketika cara pandang kita itu jelas, bersih, ulul albab. Ya. Nah ini jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ayat itu masih melanjutkan, ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kepada ciptaan, ya, ciptaan langit, ya, penciptaan langit, bumi, maka kalimatnya yatafakkarun, berfikir. Kalimatnya berfikir. Maka kepada semua ciptaan Allah memang harus mikir, berfikir. Maka saya nanya lagi AI, ya. PAI saya tanya lagi, apa sih maksud memikirkan itu gitu. Maka dia ngasih jawaban gini, memikirkan adalah proses menganalisa dan mengevaluasi suatu informasi. Kalau kita sudah tahu sesuatu, kemudian dianalisa, dievaluasi, itu memikirkan. Itu memikirkan. Oh, banjir. Itu kan ada informasi tentang banjir. Kemudian menganalisa, mengevaluasi, itu yatafakkarun, memikirkan. Ya, jadi jangan dibalik ya, kepada Allah yatafakkarun, ya, tapi kepada yang lain itu ya yatadzakkarun, ya. Jangan dibalik gitu. Ya, kepada fenomena yang ada memang kita harus memikirkan. Tujuannya apa? Tujuannya mengenal Allah. Saya kasih contoh begini. Ketika kita melihat sesuatu, misalnya bangunan,
dengan arsitektur yang sangat megah, sangat indah. Contoh yang dekat lah, Masjid Al-Jabar. Ya. Begitu indah dan sampai hari ini ya, jutaan orang datang terus. Bukan untuk ibadah sih biasanya ya. Ya untuk selfie, foto-foto bahwa sudah nyampe ke Al-Jabar gitu. Ya, kalau pas saat sholat mungkin nggak sebanyak yang datang di parkiran. Gitu. Ya. Nah, itu kan keindahan sesuatu, keindahan masjid itu membawa kita kepada siapa sih arsitekturnya. Maka dengan melihat keindahan itu, kita akan tahu bahwa sang arsitek itu mengetahui pengetahuan tentang material, tentang aerodinamis, ya, pengetahuan tentang bahan baku, tentang sipil dan sebagainya. Meskipun bisa jadi orang nggak tahu siapa nama arsiteknya dan belum pernah ketemu dengan sang arsitek, tapi dia kagum dan mengetahui, oh ini orang nggak sembarangan. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi dengan memikirkan sesuatu itu harus membawa kepada yang menciptakannya gitu. Nah, ini hebatnya Allah. Ini hebatnya Allah. Ya. Maka kita lihat ayat-ayat ya. Kita ambil contoh ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana hebatnya Allah dalam penciptaan. Yang pertama di surat tentang nyamuk ya. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ba'udatan. Ya, surat Al-Baqarah ayat 26. Allah itu mengambil nyamuk supaya kita fikirkan. Nyamuk coba kita fikirkan. Nggak usah yang gede-gede. Ciptaan Allah yang kecil yang masih bisa kelihatan oleh mata. Ya, mata kita semua masih kelihatan, itu nyamuk. Kalau bakteri susah lah kita lihat, virus susah lah, nyamuk. Ya, kita disuruh memikirkan tentang nyamuk itu. Coba gimana menghantarkan kepada kagum kepada sang pencipta nyamuk ini. Kalau bukan ulul albab, kita berkeluh kesah. Kunaon sih Allah itu menciptakan nyamuk sih. Coba kalau nggak ada nyamuk, kita bisa nyenyak tidurnya gitu. Nggak dipikir dengan ulul albab. Adakah manusia sehebat apapun yang bisa menciptakan hasil karya yang sekecil itu dengan organ tubuh yang lengkap, sayapnya ya, kemudian sungutnya untuk nyedot darah itu. Coba sekecil apa kemampuan manusia itu membuat sedotan. Sekecil apa sih membuat sedotan itu? Itu saja sudah harus membuat kita, wow, luar biasa Allah. Itu ulul albab. Dan Allah nggak malu, nggak sungkan untuk ngasih tanda kekuasaannya itu kepada sesuatu yang kita menganggapnya remeh-temeh gitu. Itu loh ciptaanku, kata Allah. Ya. Wa yatafakkarun. Kita memikirkan tentang nyamuk. Yang kedua, ya, contoh yang lain, itu di surat Al-Hajj, surat ke-22, halaman terakhir, ya, ayat yang ke-73, ya, surat ke-22 ayat 73. Ya. Tentang apa ceritanya? Tentang orang-orang yang punya kemampuan, ya, katakanlah para profesor, ya, berkumpul, ya, kata Allah, la yakhluqu dzubaban. Mereka itu kalau ada muktamar saintis ya, para ilmuwan tuh berkumpul sedunia gitu ya. Mereka itu tetap nggak bisa membuat dzubaban, lalat. Nggak bisa membuat lalat. Apalagi di ayat itu diteruskan, wa iyaslubhumud dzubabu syai'an la yastanqiduhu minhu. Para profesor itu ketika muktamar, kemudian ada seekor lalat terbang, merampas sedikit aja, mencuil rotinya, ya, lalat ini bahkan. Itu
para profesor itu nggak bisa mempertahankan rotinya itu gara-gara dubaban, seekor lalat. Dawafat talib wal matlub, semuanya lemah. Coba kita bayangkan orang yang paling pintar dalam urusan otomotif, mendesain gitu ya. Mungkin ada Tesla hari ini, ya Tesla. Ya, kita kenal atau nggak kenal, kita kagum, hebat banget ya itu mobil itu. Tapi saat, jangan di restoran ya, saat si pencipta Tesla itu makan gorengan di pinggir jalan, ada lalat gitu ya, nyomot bala-balanya sedikit gitu. Ya, la yastangkiduhu minhu. Dia pun nggak mampu dengan kemampuan AI-nya, dengan segala macam, nggak mampu untuk mempertahankan. Ya, sedikit saja yang diambil oleh lalat itu. Subhanallah. Yatafakkaru. Maka para peneliti menyebutkan ya hebatnya lalat, bahwa lalat ini punya kemampuan terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan dibandingkan dengan nyamuk, lalat itu 3 kali lebih cepat daripada nyamuk. Makanya kalau kita mau, kalau nyamuk masih gampang ya, kita tepuk mati kena gitu. Tapi kalau lalat, kita udah diem-diem gitu ya, begitu gerak sedikit dia terbang. Bahkan kalau lalat itu ukurannya diperbesar, ya sampai seukuran kita manusia, maka kecepatan lalat itu lebih cepat dari pesawat tempur. Ngeri itu. Untungnya kecil. Lalat segede itu gitu. Kalau ukurannya segede kita itu gimana itu? Nggak bisa orang mau goes pade itu, wah ada lalat, wah nunduk dulu, nggak bisa, keburu kesabet ya gitu ya. Nah maka ini jamaramukumullah, pertanyaan kita ya, kenapa sih Allah mengambil contoh nyamuk dan lalat untuk kita tafakuri? Itu ayat Allah. Itu ciri kekuasaan Allah. Jadi kita beriman, kita mengenal Allah, itu nggak usah jauh-jauh. Kita dengan memperhatikan ya, binatang yang setiap saat menghampiri kita, itu sebetulnya kita sedang didatangi oleh ayat Allah gitu. Tafakkur, pikirkan gitu. Ya. Nanti banyak ayat wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Kepada diri kalian tuh pikirkan ya. Kepada ta'am, kepada makanan, itu memang yatafakkarun. Nah ini supaya kita tidak salah ya bersikap kepada Allah, itu cukup pikirkan saja, cukup mengingat aja. Jangan mikirin gimana Allah istiwanya ya, tsummastawa 'alal arsy, gimana Allah cara duduknya ya. Salah, akal kita nggak mampu menjangkau itu. Kalau kita melihat ada orang yang begitu gagah duduk, ya, seorang raja misalnya gagah, Allah di atas itu, kegagahan Allah itu, pokoknya nggak usah ya memikirkan caranya bagaimana Allah itu ya, tapi mengingat dan memikirkan fenomena ciptaan Allah itu harus membawa kepada kita seperti tadi, kagum, mengenal sang arsitek itu, oh hebat banget ya gitu. Nah inilah jamaah rahimakumullah, cara kita ya berinteraksi, bersikap dengan Allah dengan panduan ayat-ayat Quran yang begitu jelas, nggak jelimet. Ya, semoga Allah mengkaruniakan kepada kita ya kemampuan untuk ya memiliki ulul albab dan meningkatkan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.